Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran hadis. Masih bicara tentang salatul jamaah. Berikut ini adalah kita akan baca hadis Ka'ab. Bismillahirrahmanirrahim. An Ubay bin Ka'ab qala kana rajulun minal ansar la a'lamu ahadan ab'ada minal masjid minhu wa kanat la tukhti'uhu salatun wa qila lahu law ishtaraita himaran tarkabuhu fi zulma wa fi ar-ramda qala ma yasuruni anna manzili ila jambil masjid inni uridu an yaktuba li mamshaya ila al-masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jama'allahu laka dzalika kullah. Rawahu Muslim. Nah, hadis ini bicara tentang seorang sahabat. Karena Sidin ini rajin sekali orangnya salat berjamaah, dan para sahabat memperhatikan teman mereka tersebut. Jadi kata Ubay bin Ka'ab, ada seorang laki-laki dari Ansar. Jadi orang Ansar ini. Tidak ada yang aku tahu rumah Sidin itu ada orang lebih jauh rumahnya dari Sidin. Artinya rumah Sidin ini paling jauh rumahnya dari semua sahabat yang ada ini. Nah, wa kanat la tukhti'uhu salat. Jadi tidak pernah beliau itu tertinggal salat. Jadi datang sungsung ke masjid. Nah, karena orang ini respect kepada seorang sahabat Ansar ini, karena rumahnya jauh juga. Ya, di Arab itu kan musimnya dua, musim panas dan musim dingin. Ya, musim panas itu ya sampai berapa derajat panasnya. Kalau dingin ya dingin sekali. Kalau orang jauh rumahnya, kalau dia berada di gurun sahra, tentu panas sekali perjalanan itu. Kita berjalanan di musim panas itu di padang pasir itu bukan main. Itu hawanya itu yang bikin panas, karena pasirnya panas juga. Nah, sahabat ini la tukhti'uhu salat. Artinya kada suah tertinggal sembahyang itu. Kemudian dikatakan kepada sahabat ini, lau ishtaraita himaran tarkabuhu fi zalma. Kalau ikam ni jar orang nukar himar, pang nukar kendaraan, pang yang bisa ikam tunggangi waktu malam. Malam kan gelap, pada listrik kayak kita ini. Wa fi ar-ramda, pada waktu siang terik panas tuh, nah, supaya berkendaraan hajam pian jangannya ke masjid tuh, nah. Qala, sahabat ini mengatakan, ma yasurni anna manzili ila jambil masjid. Sekalinya jawabannya hebat sekali. Ujar Sidin, ma yasurni, aku tidak senang. Rumahku itu dekat dengan masjid. Kalau orang kan mana akan pian jauhnya, kasihan, jangan keluar kendaraan. Nah, Sidin menjawab apa? Ma yasurni ana manzili ila jambil masjid. Saya tidak senang. Rumah saya itu dekat dengan masjid. Inni uridu an yaktuba li mamshaya ila al-masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Saya ingin agar jalan langkah-langkah saya itu ke masjid dan pulang saya dari masjid ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditulis kebaikan jalan saya, ditulis. Artinya semakin jauh perjalanan, semakin susah, semakin banyak pahalanya.
Nah maka sini kada suata tinggal sembahyang. Ya kalau orang takbiratul ihram tuh datang sim sudah dah. Ada aja namanya. Nah kalau kita ini kan pada rumah paling lambat tuh pulang. Malah lihat-lihat lo orang sudah sembayangan kah belum kah. Nah kalau sahabat ini la tukhtihu salat. Nah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan kepada orang ini, kepada para sahabat, qad jama'allahu laka dzalika kullah. Artinya ikam ini yang mengatakan tidak senang rumah dekat masjid supaya banyak pahala, supaya tulis, Allah mengumpulkan kebaikan itu kepada kamu. Kebaikan sembahyang itu Allah kumpulkan untuk kamu. Karena apa? Sembahyangnya nggak pernah tertinggal, jalannya jauh, jalan ketika panas, ketika musim dingin, ketika malam gelap, ada listrik saat itu tuh kan ada malam-malam bayang isya, coba kita berjalan, listrik mati pada jalan batis, siang zuhur, coba zuhur, berapa derajat panasnya berjalan tuh. Nah ini faedah dari hadis ini adalah bahwa ada seorang sahabat yang tidak pernah tertinggal salat berjamaahnya. Sehingga saya ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa apabila seorang itu bisa menghadiri salat berjamaah itu terus menerus selama 40 hari, dia akan ditulis sebagai orang yang tidak ada nifaknya dalam dirinya. Artinya bukan orang munafik. Ditulis sebagai orang yang baik dan bukan menjadi orang yang munafik. Nah, bila kawa sembahyang berjamaah itu 40 hari bayang jamaah terus tanpa ketinggalan, akan ditulis bahwa dia termasuk orang yang baik dan bukan orang yang bara'ah minan nifaq, bebas dari nifaq dia. Nah, dari hadis ini juga dapat diambil pelajaran bahwa ada sahabat Nabi yang rajin sekali salatnya walaupun panas terik matahari, dia tetap ke masjid. Walaupun dingin sekali musim dingin, tetap ke masjid. Tidak ada listrik. Nah, ini dia hatinya itu kayaknya mu'allaqun bil masajid. Hatinya ini sudah cinta dengan masjid, senang salat berjamaah. Jadi itu adalah kegembiraan dia. Nah ini kan kalau orang sudah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka diringankan. Yang berat-berat itu diringankan. Itulah kita manfaatnya meminta kepada Allah itu hidayah. Allahumma inna nas'alukal huda. Huda itu ya hidayah. Wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Itu doanya di antaranya. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Nah, itu banyak-banyak dibaca doa itu ya. Allahumma a'inna, ya Allah tolonglah kami ini 'ala dzikrika, untuk selalu mengingat kamu. Termasuk zikir itu salat, baca Quran, itu zikir. Nah, kita minta dengan berdoa itu banyak, insyaallah Allah akan mengabulkan. Nah, ketika Allah memberi petunjuk itu, kerjaan berat itu ringan. Tapi kalau Allah tidak memberi petunjuk, tidak memberi rahmatnya, biar rumah ini dihiga masjid, tetap kata masjid. Karena Allah belum membuka hatinya. Nah itu, maka walaupun kita misalnya saat ini belum bisa salat berjamaah terus misalnya, tapi berdoa saja. Allahumma a'inna 'ala dzikrika, ya Allah tolonglah kami untuk selalu mengingat kamu, wa syukrika, selalu bersyukur pada kamu, wa husna ibadat, dan mengerjakan ibadah-ibadah yang bagus. Itu aja. Suatu saat mungkin Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Akhirnya apa? Pekerjaan yang susah. Orang menganggap itu susah, tapi mudah Bu. Ya. Bersedekah itu kayaknya susah banget. Nah, ya apa aja mencari duit jangan alih. Apa nak bersedekah? Nah, kalau orang sudah
hatinya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan memiliki keringanan, kesenangan untuk berbuat yang baik tersebut. Nah, oleh karena itu dari hadis ini juga diambil pelajaran bahwa kita dalam berbuat kebaikan itu tidak apa-apa, ya jauh, capek, susah, tapi kita mendapat rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti sahabat ini. Jadi kata Ka'ab, laki-laki Ansar ini, saya tidak tahu ada orang yang rumahnya lebih jauh dari dia. Berarti jauh rumahnya. La tukhtihu salat. Kadang semua tak tinggal sembahyang. Nah, jadi bagus ya kalau kita jangan beralasan bahwa rumah kita tuh jauh dari masjid sehingga kita tidak berjamaah. Jangan. Ya, jadi inilah pelajaran yang diambil dari hadis ini, bahwa seorang sahabat Rasul walaupun begitu jauh rumahnya tetap nggak pernah ketinggalan salat berjamaah. Hadis yang kedua adalah an Jabir radhiyallahu anhu qala khalatil biqa' haula al-masjid fa arada banu Salimah an yanqalibu qurba al-masjid fa balagha dhalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala lahum balaghani annakum turiduna an tanqalibu qurba al-masjid qalu na'am ya Rasulullah qad aradna dhalika qala ar-rasul faqala ya bani Salamah diyarakum tuktabu atharukum faqalu ma yasruna anna kunna tahawalna, rawahu Muslim. Hadis Jabir radhiyallahu anhu dia mengatakan ada sebuah bidang tanah kosong haulal masjid, samping Masjid Madinah itu ada tanah kosong. Ternyata itu tanah Bani Salamah, keluarga Salamah. Fa'aradu Banu Salamah ayang qaribu qurbal masjid. Jadi karena tanah mereka ada di samping masjid, mereka memutuskan untuk tinggal di samping masjid supaya dekat masjid, supaya nyaman ke masjid. Mereka mau pindah rumah ke dekat masjid. Kemudian itu sampai berita itu kepada Rasulullah SAW. Kata Nabi, saya mendengar kamu ini ingin pindah rumah dekat masjid. Benar ya Rasulullah, kata Bani Salamah, kami ingin pindah. Maka Nabi mengatakan, wahai Bani Salamah, wahai keluarga Salamah, diyarakum tuktabu atharukum, rumah kamu yang jauh tuh nah, ikam di jalan ke masjid akan ditulis bekas-bekas perjalanan ikam ke masjid. Diyarakum tuktabu atharukum, 2 kali Rasul mengatakan ini. Rumah-rumah kamu yang jauh itu ketika kamu ke masjid tuh ditulis bekas-bekas perjalanan kamu ke masjid itu. Banyak pahalanya, banyak ganjarannya, banyak kebaikannya. Nah, akhirnya Nabi SAW mengatakan apa? Faqalu ma yasruna annakunna tahawalna. Imbah itu kami kada senang lagi, kada hendak lagi pindah. Biar aja rumah kami yang jauh sana itu, kami tetap ke masjid sehingga kami mendapatkan kebaikan dari apa yang kami lalui, jalan yang kami lalui itu adalah bekas-bekas perjalanan kami, dan itu ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan hadis yang kedua ini memantapkan bahwa kita walaupun rumah jauh, apalagi dekat, ya walaupun rumah jauh, apalagi dekat, jangan meninggalkan salat berjamaah. Bab apa? Yang jauh itu bekas perjalanan mereka ditulis masjid. Nah, orang yang sudah dekat masjid apalagi jangan ketinggalan, jangan rugi dengan orang-orang yang jauh rumahnya dari masjid. Harusnya orang dekat masjid itu rumahnya lebih dulu berada di masjid sebelum orang-orang yang jauh itu. Jangan merugi akhirnya. Ya. Jadi ini adalah sebuah nasihat dari Rasul. Orang-orang yang rumahnya jauh itu jangan beralasan kada ke masjid. Jauh rumah kami, jangan. Ini ada sahabat ini memberi contoh bahwa perjalanan kita dari rumah ke masjid yang jauh itu akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala bekas-bekas perjalanan kita. Wa naktubu ma qaddamu atharahum. Itu surat Yasin itu.
Kami akan tulis apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas apa yang mereka kerjakan. Tulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya jejak kaki kita ke masjid. Nah, kita mengharapkan mudah-mudahan para santri ini dibuka hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala hati mereka untuk bisa melaksanakan salat berjamaah dan dilatih itu. Insyaallah Allah sudah memberikan hidayah, itu akan ringan sendirinya. Walaupun sekarang misalnya masih berat, masih susah, doa ya, Allahumma a'inna, ilah tolong kami. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadika. Allah tolonglah kami. Kalau Allah sudah memberi hidayat, walaupun itu seberapa susahnya, salat akan jadi ringan. Dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pelajaran kita hari ini, mudah-mudahan manfaatnya dan mudah-mudahan kita bisa mengerjakan yang terbaik untuk diri kita dan orang-orang masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.